Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Kembali di channel gua, kelas informatika dengan gua sendiri Nuk Sadar. Nah, kali ini kita lanjut di Python part 3. Di sini kita sudah mulai belajar tentang Python ya, udah mulai ngoding. Jadi pertama kita bakal mempelajarin apa sih itu tipe data. Macam-macam tipe data. Jadi tipe data yang pertama kita pelajarin adalah tipe data string ya. Oke, kita buka. Di sini saya udah masuk di dalam file belajar 1.py. Kalau kalian mau bikin ya silahkan bikin. Tutorialnya udah ada saya upload di sebelumnya. Cara menjalankan program Python di Windows, Linux, dan Android saya sudah upload di Python part 2. Ini kan udah part 3. Nah, sedangkan Python yang part 1 ABC itu cara instalasi dan apa saja yang disiapkan untuk belajar bahasa Python di Windows, Linux, dan Android. Oke, langsung aja pertama kita mulai. Jadi di dalam Python itu ada sebuah fungsi. Nama fungsinya itu fungsi print. Kayak gini, print. Ntar saya gedein dulu. Gini cukup ya. Nah, ini di dalam Python yang namanya fungsi itu selalu diakhiri sama kurung ini. Nah, di dalam Python juga itu ada yang namanya tipe data string. Nah, tipe data string ini tipe data apa? Nah, tipe data string ini adalah suatu tipe data karakter. Nah, tipe data ini selalu diawali dan diakhiri dengan tanda kutip. Mau itu kutip tunggal gini, kan kutip tunggal kayak gini ya, atau kutip ganda yang kayak gini. Jadi kalau awalnya kutip ganda diakhiri dengan kutip ganda. Misalnya kita bikin tipe data string kayak gini, hello world. Oke, ini adalah satu tipe data string ya, karena diawali dengan petik ganda dan diakhiri dengan petik ganda. Tapi saya lebih suka menggunakan petik tunggal gini, kayak gini ya. Nah, ini kalau kita save dan kita jalankan, itu bakal outputnya hello world. Buat kalian yang belum tahu cara ngejalanin di Sublime di Windows, Linux, Android ya, tonton ya di part 2. Ini salah satu tipe data string. Nah, kita bisa ngapain aja sih di tipe data string itu? Nah, di dalam tipe data string itu kita bisa apa? Bisa mengambil hanya beberapa huruf. Misalnya ini kan ada beberapa huruf hello world, dan kita pengennya kayak gini. Kita pengennya memberikan output hello doang, wordnya nggak usah. Itu gimana caranya? Nah, gampang. Ini kita tinggal setelah data tersebut kita taruh kurung siku. Nah, terus ini 0 titik 2 gini. Ini berarti indeks ke 0 dari tipe data string ini yang diambil. Jadi indeks ke 0 itu yang H ini 0. Jadi kalau dalam Python itu indeksnya diawali dengan 0 dan seterusnya gitu. Jadi yang H0, yang E1, L3, L lagi 4 dan 5, berarti 0 sampai 5. 0 1 2 3 sampai 4 ya. 4 gini. Sorry. 0 sampai 4. Kita save, kita jalankan. Oke, berarti benar sampai 5 tadi. Dan jadi hello doang kan. Nah, coba kita save lagi, kita jalankan. Nah, jadi ini hello. Padahal yang kita print adalah hello world, tapi karena ada ini adalah sebuah kita hanya memfilter. Kita pengennya doang, apa, 5 huruf doang yang di print ya, kayak gini caranya. Nah, tapi gimana kalau yang mau kita print yang worldnya doang, word gini? Nah, caranya gampang. Di sini tinggal ketikkan gini 6. Ini 6, berarti yang di print mulai dari indeks ke 6 sampai akhir. Kalau sampai akhirnya udah gini doang, nggak usah ditulis angka. Kalau nggak ditulis angka itu berarti nggak terbatas ini. Ini misalnya di sini ada kata-kata banyak banget, ya udah ditulis, diberikan output sampai akhir. Mau pendek, mau dikit atau panjang. Jadi ini yang diberikan output adalah dari huruf W sampai D ini. Kalau nggak 6 kayaknya 7 deh. Kan gini 0 1 2 3 4 5 6. Oh, 6 ya. Kita save, coba build. Nah, jadi word ya, yang di print word. Tapi kalau misalnya kita tambahin huruf, coba seperti yang saya bilang tadi, kita tambahin huruf, build. Nah, sama juga, jadi dia itu ngeprint sampai akhir. Tapi kalau kita misalnya tambahin gini,
kita tambahin misalnya 6 sampai 8. Jadi dari indeks ke 6 sampai indeks ke 8 gitu ya. Ini indeks 0, indeks 2, indeks 1, indeks 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti sampai R. Jadi outputnya bakal word doang ya. Sampai ya jadi gini ya, gue lupa. Jadi kalau kita misalnya tulis kayak gini, dari indeks ke 6 sampai indeks ke 8. Jadi yang indeks ke 8 nggak di print. Jadi yang di print adalah sampai indeks sebelum 8. Jadi kalau kita pengen ngeprint sampai indeks 8, dari indeks ke 6 sampai indeks ke 8, jadi kita harus lebihkan 1. Di dalam Python kayak gitu ya. Jadi outputnya adalah word gini. Oke, kita lanjut lagi ke tipe data berikutnya, yaitu tipe data integer. Yang tadi itu tipe data string ya. Misalnya kayak ini. Hello, bentar ya. Word tipe data string. Kayak gini. Ini tipe data string. Nah, lanjut kita gunain fungsi lagi, fungsi print. Ingat ya, fungsi selalu ada dalam kurungnya. Kayak gini. Nah, apa sih tipe data integer itu? Nah, tipe data integer ini adalah tipe data bilangan bulat. Tahu kan tipe data bilangan bulat itu kayak gimana? Ini udah dipelajarin kok pas SD, pas kalian masih SD udah dipelajarin bilangan bulat kayak gimana. Misalnya angka 0, 1 dan seterusnya. Intinya ya itu angka yang bilangan bulat, nggak ada komanya. Jadi pas 1, 2, 3, 5, 4, 5 dan seterusnya gitu. Misalnya kayak gini. 1 kayak gini. Nah, 1 ini tipe data integer. Nah, ini bedanya apa sih? Tipe data integer sama string ya, bedanya itu nggak diawalin dan diakhiri dengan petik. Dia langsung tulis angka. Tapi gimana ceritanya kalau kayak gini? Kita isi 1 doang gini ya. Kayak gini. Nah, ini sama kan outputnya 1, 1. Nah, cara bedanya gimana? Cara bedanya gampang. Di dalam Python juga ada yang namanya fungsi type. Jadi fungsi type ini adalah sebuah fungsi untuk mengecek data ini tergolong kelas mana atau tipe data apa. Nah, caranya itu gini, tambahin dalam kurung. Jadi yang kita print adalah fungsi dari type. Kan print ini adalah sebuah fungsi. Nah, kita ngeprint sebuah fungsi lagi. Fungsinya itu nama fungsinya itu type. Dan di dalam type ini ada tipe data yang bakal kita cari tahu ini tergolong kelas apa. Kalau kita save dan build, ini outputnya bakal kelas str. Str itu singkatan dari string ya. Nah, kalau misalnya kayak gini, coba kita tes ke angka 1 ini ya. Type, save, build. Nah, ini beda kan? Walaupun ini 1, misalnya ini ubah jadi 1, kita save, build. Nah, ini beda. Ini string, ini integer. Karena apa? Karena yang ini ada petiknya, sedangkan ini enggak ada. Jadi ini integer sama string, beda ya. Beda gitu. Nah, lanjut lagi ke tipe data berikutnya. Tipe data berikutnya adalah tipe data float ya. Di sini kita cuma bakal bahas 3 tipe data dulu untuk dasar-dasarnya tipe data float. Nah, jadi tipe data float ini adalah sebuah tipe data bilangan desimal. Itu bedanya sama tipe data integer itu dia kalau float itu selalu pakai koma, misalnya 1,0, 1,1, 1,2 dan seterusnya. Intinya pakai koma, yang penting bilangan desimal. Ingat, di SD udah dipelajarin perasaan kok tentang desimal gini. Misalnya kita print 1,0, kita build. Nah, ini koma itu jangan pakai koma gini ya, jangan pakai koma gini. Ntar kalau kalian pakai koma, Pythonnya bakal membaca ini ada dua data yang kita print. Yang pertama integer, yang kedua integer juga. Jadi untuk ngebedain, untuk ngelompokin ini integer atau bukan ya, ini pakai koma gini ya. Ini berarti float kalau pakai kayak gini titik. Coba kita save, kita jalankan. Ini beda kan, 1 sama 1,0. Padahal kalau ini dalam matematika ini 1 sama 1,0 ini sama kan nilainya, tapi outputnya gini. Nah, coba kita tes gunain fungsi type. Tadi. Type, save, build. Nah, ini float ya, kelasnya float. Jadi beda. Walaupun ini sama,
tingkatnya apa namanya, banyak jumlahnya ini sama, 1,0 sama angka 1 ini sama kan, beda karena dia pakai koma atau titik gitu perbedaannya ya. Nah, jadi itu aja ya, cukup itu aja untuk materi kita yang paling dasar banget. Ntar gue lanjutin di berikutnya, kita bakal pelajarin tentang variabel dan cara mengelola beberapa integer dan float ini. Kita bisa gunain aritmatika, kita terapkan matematika di dalam dua tipe data ini, integer sama float. Nanti juga ada kok seringnya, nanti gue jelasin sekalian sama tentang variabel di part 4. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gue Nuksara dari channel Kelas Informatika. Salam.